Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ayahanda, ibunda, saudara-saudari yang insya Allah kita semua mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan awal adalah marilah kita senantiasa mengucapkan syukur atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kita harapkan maupun nikmat yang tidak kita harapkan yang Allah berikan kepada kita. Dalam hal ini bersyukur dapat kita lakukan dalam dua hal, yaitu pertama dengan lisan. Dengan lisan kita praktekkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena lafaz hamdalah ini harus kita ucapkan di setiap kondisi, baik kondisi suka maupun duka, baik menerima kabar baik dan menerima kabar buruk. Namun lafaz hamdalah ini harus kita bedakan konteksnya. Ketika mendapatkan kabar gembira atau kebahagiaan, maka lafaz hamdalah atau alhamdulillah ini kita ucapkan secara bersuara atau kita ucapkan secara lantang atau bahkan tanpa kita sadari kita berteriak, karena kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita duga-duga atau suatu hal yang kita harap-harapkan. Konteks yang kedua, lafaz hamdalah atau alhamdulillah ini dapat kita ucapkan ketika kita mendapatkan kabar buruk atau kabar duka. Kenapa demikian harus kita ucapkan? Karena memang segala hal yang terjadi di dunia ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika saudara ataupun kerabat ataupun tetangga kita mendapatkan kabar buruk atau kabar duka, lafaz hamdalah janganlah kita ucapkan dengan suara yang lantang atau bersuara. Cukup kita ucapkan dengan hati atau di dalam hati. Sehingga kalau kita ucapkan di dalam hati, saudara kita tidak akan merasa sakit hati ketika mendengar kita mengucapkan lafaz hamdalah. Kemudian salawat beriringan salam senantiasa tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabinya Allah, khataman Nabi, penutup para Nabi, Habibullah, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Baginda Muhammad SAW. Dengan kita mendengar seorang mukmin atau mukminat mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan serta diwajibkan untuk memberikan sholawat serta salam. Seminimal mungkin sholawat serta salamnya adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita merupakan umat Nabi Muhammad yang telah akan berada dalam golongan, dan golongan tersebut mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang insya Allah kita sangat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan malam yang
saya ketahui pada dasarnya memang keilmuan saya masih mungkin di sini ada para alim ulama ataupun orang-orang tua yang telah lama menyelami bidang pendidikan atau bidang Al-Quran. Maka dari itu sebelumnya saya memohonkan maaf apabila nanti ketika saya menyampaikan materi ada salah perkataan atau salah ucapan kata atau kekeliruan retorika. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan saya ketika menyampaikan kajian ini. Dan saya juga berterima kasih mungkin kepada Badan Kemakmuran Masjid, terkhusus Ketua BKM yaitu Pak Anas dan juga Pak Cipta Asmara, terkhusus ke Pak Mani yang senantiasa semangat ketika adanya kajian di masjid ini. Tanpa memperpanjang dalam, saya ingin membahas kajian tentang Al-Quran dan adab-adab yang harus kita persiapkan sebelum kita membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah salah satu kitab Allah yang dimana kita wajib untuk beriman kepada salah satu dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam rukun iman yang 6 perkara. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Iman kepada kitab-kitab Allah sebagaimana yang kita ketahui, yang kita pelajari dulu waktu SD yang berbasis madrasah atau MTTA ketika kita mengaji sore, bahwasanya kitab Allah yang selama ini kita ketahui memang hanya ada 4, tak bertambah dan tak berkurang. Kitab Allah yang pertama yaitu adalah Taurat. Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan kitab Taurat ini kepada Bani Israel. Kitab Taurat ini diturunkan di Bukit Turtina, yaitu pada tahun 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini juga Allah abadikan di dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan
Isi dari kitab Zabur ini ada dua hal. Yang pertama zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua nasihat-nasihat tentang kebaikan bagi manusia. Pada dasarnya kitab Taurat, Zabur ini adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang insyaallah kita semua mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini Allah suruh Nabi Isa alaihissalam untuk menyampaikan ajarannya kepada umat Nasrani. Dan kitab Injil ini diturunkan di Yerusalem pada tahun 1 Masehi. Kitab Injil ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Terdapat di dalam Quran surah Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah atani kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, aku adalah hamba Tuhanku dan memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Kitab Injil ini berisi juga perintah untuk mengesahkan Allah. Kemudian kitab yang terakhir yang sama-sama kita ketahui sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia tanpa terkecuali, namun dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad, yaitu kita sebagai orang yang beragama Islam. Al-Quran diturunkan berupa berangsur-angsur, ayat per ayat, dikarenakan Nabi Muhammad SAW mempertanyakan satu hal kepada Allah sehingga turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur. Ada ayat yang diturunkan di kota Makkah dan ada ayat yang diturunkan di kota Madinah. Isi dari Al-Quran ini adalah akidah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran juga berisikan tentang ibadah tentang bagaimana kita untuk sholat, ibadah bagaimana tentang kita puasa, zakat, dan sedekah atau hal-hal yang lainnya. Isi yang ketiga adalah akhlak, yang dimana Al-Quran ini banyak menerangkan tentang akhlak yang baik, sehingga perlu kita contoh akhlak-akhlak yang baik yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian isi Al-Quran yang keempat adalah muamalah, yang kelima adalah tarikh atau sejarah tentang Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lainnya atau tentang umat-umat terdahulu. Isi yang terakhir adalah tentang ilmu pengetahuan, yang dimana dalam Al-Quran ini terdapat ilmu pengetahuan tentang kedokteran, astronomi, atau ilmu pengetahuan alam. Pada dasarnya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang insya Allah kita semua mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya seluruh kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita masuk tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab atau mukjizat agama Islam yang kekal, dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan Allah kepada Rasulullah, yaitu Muhammad SAW, untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran itu kepada para sahabatnya, yaitu orang-orang Arab asli, sehingga mereka dapat memahaminya berdasarkan naluri mereka. Hal ini tertulis di dalam kitab studi ilmu Al-Quran yang dikarang oleh Manhaj Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini juga
sebuah kitab yang kekal. Mukjizatnya diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Artinya Al-Quran ini adalah satu kitab yang memang mengikuti kemajuan dari zaman dibukukan ataupun sampai dengan sekarang yang kita lihat. Pada intinya Al-Quran itu ditulis ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, sehingga kita mengetahui bahwasanya Al-Quran yang ada di rumah kita atau di masjid kita atau di sekolah itu adalah Al-Quran Mushaf Utsmani. Kenapa dibilang Al-Quran Mushaf Utsmani? Karena memang dibukukan atau disempurnakan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa tidak di zaman Rasulullah? Karena ketika Rasulullah masih hidup, sahabat ataupun orang-orang awam langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan langsung menghafalkannya, sehingga tidak perlu dibukukan. Karena Nabi wafat, maka naiklah khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang saat itu membuat perintah untuk membukukan Al-Quran. Namun pada dasarnya Al-Quran tidak terbukukan sempurna, sehingga Abu Bakar As-Siddiq wafat. Naiklah khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang kita kenal adalah singa di medan perang. Artinya sangat pemberani dan mampu membunuh banyak musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang kafir ketika peperangan terjadi. Namun Khalifah Umar bin Khattab tidak berani untuk mengambil tindakan membukukan Al-Quran, sehingga meninggallah Umar bin Khattab. Naiklah khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan ini banyak para hafiz yang tergolong sahabat Nabi meninggal dunia, sehingga Utsman bin Affan memberi kewenangan kepada sahabatnya untuk membukukan Al-Quran. Terkhusus beliau mencari dari pelepah-pelepah kurma atau kulit-kulit onta atau bebatuan, dan juga dari kitab atau yang telah dibukukan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga tersusunlah Al-Quran sebagaimana yang kita baca, sebagaimana yang kita pelajari di sekolah-sekolah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Namun sebelum kita untuk membaca Al-Quran, ada beberapa poin, ada beberapa adab yang perlu kita persiapkan sebelum kita membaca Al-Quran. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan halaman 80 sampai dengan 87. Bapak Ibu saudara-saudari yang insya Allah kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang pertama sebelum kita membaca Al-Quran yang harus kita perhatikan adalah hendaklah ketika kita membaca Al-Quran memiliki niat yang ikhlas dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu tindakan atau